jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang produk olahannya, seperti olahan ya, hewani. Terus apa yang kemarin sudah kita buat, yang sudah kita praktekkan? Ya, bakso dengan nugget seperti itu. Jadi kita sudah punya produknya. Nah, cuman hari ini kita ingin jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama adalah siswa mampu mendeskripsikan tentang apa itu sih pengemasan atau label. Nah, kemudian yang kedua, siswa mampu mendesain dan membuat kemasan atau label. Nah, jadi kita hari ini mempelajari tentang produk-produk yang akan kita kemas seperti itu, ya, seperti itu. Coba, kira-kira ada yang mau ikan? Definisinya, apa Alia pengemasan? Coba Alia, kira? Pengertian pengemasan adalah sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk diinformasikan. Itu. Ada yang lain? Aura? Coba. Apa? Menegak atau mengurangi kerusakan. Iya, jadi kan kalau kita lihat pengertian pengemasan itu adalah suatu sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan. Ditransportasikan adalah untuk dibawa ke keluar, masuknya di situ. Kemudian didiskusikan. Apa didiskusikan? Berarti dipasarkan seperti itu. Kemudian disimpan, kemudian dijual dan dipakai seperti itu. Atau pengemasan juga didefinisikan sebagai adanya suatu wadah atau tempat atau pembungkus yang dapat membantu mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan. Kemudian dia kemasan ini juga untuk bisa melindungi produk seperti itu. Contoh misalkan kita ini kan terlindungi ya, di tubuh kita ini terlindungi oleh kemasan. Apa kemasannya? Baju, pakaian kita yang digunakan kan seperti itu. Jadi makanan, produk yang kita olah ya, terutama seperti tadi bahwa kita punya produk bakso, punya produk nugget. Itu kan kalau hanya kita masukkan ke dalam plastik, itu kemasannya itu kurang menarik, tidak cantik seperti itu. Sehingga nanti kita buatlah sebuah label dengan tujuan adalah nanti label itu bisa memberikan identifikasi dan membuat kemasan itu menjadi lebih menarik seperti itu. Jadi itu dia pengertian pengemasan. Nah, kemudian fungsi pengemasan. Apa fungsi pengemasan? Coba. Apa fungsi pengemasan? Coba dibaca. Pengemasan berfungsi untuk melepaskan suatu hasil pengolahan atau produk industri. Iya. Jadi seperti yang tadi temannya bilang, fungsi pengemasan adalah berfungsi untuk menempatkan suatu hasil pengolahan atau produk industri agar mempunyai bentuk-bentuk yang memudahkan dalam proses penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi. Dari segi promosi, wadah atau pembungkus berfungsi sebagai daya tarik untuk pembelian karena itu bentuk, warna, dan dekorasi dari kemasan itu perlu dibuat semenarik mungkin seperti itu. Ya, jadi fungsi kemasan secara umum adalah untuk mempertahankan daya simpan produk seperti itu. Karena kan produk itu harus tahan, ya, harus disimpan, harus dibuat tampilan yang menarik seperti itu. Sehingga nanti akhirnya orang akan beli produk bakso, produk nugget dari SMKN Jenit ini bagus, menarik, sehingga orang akan tertarik untuk membeli seperti itu. Jadi itu fungsi pengemasan seperti itu. Nah, kemudian ada syarat pengemasan. Kalau yang dibilang syarat itu apa? Berarti syarat itu adalah sesuatu yang harus dimiliki ya, yang harus dipunyai. Berarti kalau namanya syarat itu harus ikut aturannya seperti itu. Jadi kalau syarat pengemasan
Yang pertama itu adalah bahwa pengemasan itu harus mempunyai kemampuan atau daya membungkus, ya, membungkus atau menyimpan seperti itu, ya, yang baik. Nah, jadi tidak boleh rusak seperti itu. Untuk memudahkan dalam proses penanganan, ya, pengangkutan, kemudian distribusi, penyimpanan dan dalam proses penyusunan atau penumpukan seperti itu. Kemudian yang kedua, syarat pengemasan apa? Yang kedua, kalau ini yang mau baca, Mampu melindungi isinya dari berbagai resiko. iya. Jadi kemasan itu harus mampu melindungi isinya, ya. Isinya itu jangan sampai rusak seperti itu, ya. Yang berasal dari luar seperti itu. Seperti adanya perlindungan udara, ya, panas, dingin, kemudian sinar atau cahaya matahari, kemudian adanya bau-bau asing, kemudian adanya benturan atau tekanan mekanis, serta terjadinya kontaminasi mikroorganisme. Nah, yang paling berbahaya adalah kontaminasi mikroorganisme. Ini yang berbahaya, kan? Ini yang harus kita jaga, jangan sampai nanti produk kita menjadi tercemar seperti itu. Kemudian yang ketiga, Kemampuan sebagai daya tarik. iya, jadi pengemasan itu harus mampu menimbulkan daya tarik sehingga orang yang melihat akan tertarik. Wah, ini cantik, wah ini menarik, wah ini bagus, sehingga kita akan membeli seperti itu. Sama seperti kalian, misalnya ingin membeli pakaian, membeli baju, wah ini bajunya cantik, ya, bajunya keren, itu pasti akan tertarik. Warnanya merah delima, kan gitu kan, sehingga dia akan tertarik untuk membeli seperti itu. Kemudian syarat yang terakhir, Mampu dan memenuhi keinginan pasar. ya, jadi pengemasan itu mempunyai nilai ekonomi seperti itu. Kita buat kemasan murah, tapi dia bisa memberikan sesuatu yang mahal harganya seperti itu. Itu bagaimana caranya? Nah, kita desain, kita buat, ya. Jadi dia pengemasan itu harus dibuat seekonomis mungkin seperti itu. Walaupun nanti tidak bisa, Pak, karena emang prosesnya susah, prosesnya payah. Nah, itu harus membutuhkan dana yang besar. Ya nggak apa-apa seperti itu. Tapi kembali kita coba mengusahakan dalam proses mendesain, membuat suatu kemasan itu seminimal mungkin, tetapi kita harus desainnya lebih bagus sehingga orang akan tertarik seperti itu. Nah, ini ada gambar label pengemasan, ya. Nah, nanti ini yang contoh yang kalau kita lihat sesuai dengan produk yang sudah kita buat pada pertemuan minggu yang lalu. Di situ kalau kita lihat yang ini, ya kan, yang ini itu adalah bentuk kemasan atau label itu untuk produk bakso seperti itu. Kemudian yang sebelahnya adalah untuk produk nugget seperti itu. Jadi ini gambar atau label pengemasan. Nah, kalau sudah seperti ini, menarik apa enggak menurut kalian? Menarik, ya kan? Wah, ini cantik. Wah, ini menarik warnanya, ya kan? Sehingga orang mungkin akan tertarik. Tetapi kalau dia hanya bungkus plastik, ya kan, tidak ada seperti ini, orang juga akan, wah, ini jelek, wah, ini tidak menarik. Sehingga orang tidak akan mau membeli seperti itu. Jadi sangat berpengaruh, ya, pengemasan pelabelan terhadap harga jual terhadap produk yang akan kita pasarkan seperti itu. Nah, contoh pada hari ini, ya, produk HP kita kan ini di kegiatan praktek kerja lapangan kita sudah promosikan. Setiap guru yang datang ke idukanya membawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya adalah produk-produk HP dengan yang sudah kita berikan label seperti itu. Ya, jadi ini contoh gambar atau label. Nah, ini tugas selanjutnya. Nah, jadi Bapak kepingin kepada kalian membentuk 3 kelompok. 3 kelompok ini adalah sesuai dengan yang sudah kita praktekkan minggu kemarin. Nah, ini sudah terbentuk, ya, kelompoknya, ya. Ini ada kelompok Ija, ada kelompok Ira, dan kelompok Alia. Jadi Bapak kepingin kalian membuat atau mendesain, ya, sebuah label kemasan yang idenya itu dari kalian. Nah, kalian boleh berembuk, ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya kan. Ini, ya, apa namanya,
kalian boleh berunding sesama kelompok. Nanti proses pembuatannya kalian bisa menggunakan HP, ya, menggunakan aplikasi, ya, seperti Canva yang sudah kita ajarkan bagaimana proses pembuatannya. Kalian tinggal edit, tinggal buat. Jadi setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan. Paham? Bisa ya? Maksud Pak Eri ngerti ya? Jadi kalian diminta tiap-tiap kelompok nanti menampilkan kemasan. Desainnya bebas. Desainnya bebas terserah kalian. Nanti kalian tampilkan, kalian bacakan bahwa inilah hasil desain kami, seperti itu. Presentasi terhadap laporan yang sudah kalian kerjakan, ya. Untuk menghemat waktu dari sekarang mungkin karena sudah sesuai dengan kelompoknya duduknya, kalian coba mengerjakan apa yang Pak Edi tadi suruh, seperti itu. Jadi tolong kerjakan. Jadi kalau emang nanti ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan seperti itu, ya. Ya. Ya, kerjakan. Jadi kalian boleh menggunakan aplikasi di HP masing-masing. Alia duduk di sini biar dekat, jangan jauh banget satu. Boleh, ayo gabung. Dah, cepat gabung ke sana, bawa kursinya. Jadi coba desain. Nah, desain. Kalau ada yang kurang paham, kurang dimengerti, nanti bisa ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan sambil kalian bekerja boleh. Silakan berdiri di kelompoknya masing-masing ya. Bakso Pak Hilang jauh. Jadi buat di sini Ya, mana buat di sini? buat di sini maksudnya Orang kerja apa buat pakai di sini? Canva. Pakai Canva di HP. Gimana? Boleh aku lucu. Bang. Ini adalah Matiin. Itu kan bisa ditambahkan ininya. Jadi pokoknya harus ada informasi yang tertera di kemasannya, di labelnya seperti itu. Ya, siapa yang memproduksi, apa namanya, seperti itu. Itu harus ada penjelasan dalam proses pembuatan ini. Yang mana? Lagi dibuat. Iya. Jadi bebas kalian berimajinasi sesuai dengan keinginan. Yang penting dia harus ada ininya, datanya. Nah, yang harus kalian jaga adalah apanya? Yang perlu kalian jaga dalam proses pelabelan adalah yang harus dicantumkan, yang nggak boleh hilang. Ini hati-hati. Hah? Iya, halal dan satu lagi. Iya, masa berlaku daripada produk. Jadi supaya orang tahu. Ya. Kenapa kira-kira halal? Alia, perlu dicantumkan. Terjamin ya, betul. Jadi pokoknya itu boleh kalian lampirkan, harus kalian cantumkan seperti itu. Pokoknya ya, apa dia? Nah, ya karena ini yang dari itu. Ya terserah, yang mana yang nanti mau tampilkan sesuai dengan yang sudah ditampilkan. Gimana?
kalau memang ada perubahan, perbaikan, kita lakukan perbaikannya lagi seperti itu. Ya, ini waktunya masih ada beberapa menit, jadi tolong dikerjakan, dirundingkan ya. Ada yang mau tanyakan? Ada kesulitan? Iya? Ada kesulitan? Jadi kan nanti pada saat kalian membuat produk, misalkan di rumah ada rencana ingin menjadi pembuat produk olahan bakso, kalian harus pandai membuat desain-desain seperti ini, seperti itu. Nah, hari ini bisa dilakukan dengan mudah, baik bisa di HP maupun di laptop dengan menggunakan aplikasi seperti itu. Gimana? Kelompok lihat? Ada kendala? Coba dulu didesain. Ya susah kan, ada semua kan di aplikasi Canva-nya ada kan di HP kan. Jadi seperti biasa kalian buat aplikasi-aplikasi itu ya seperti itu, dimasukkan, copy paste. Ya nanti kan, nah kalau emang nanti ini ada ciri khasnya yang harus kalian buat di labelnya itu. Jadi hasilnya itu kalian presentasikan. Kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan, mana yang belum jelas dalam proses pembuatannya. Kok mati ya. Ya, expirednya ya. Itu yang perlu di. Seperti tadi Alia bilang, dilabelkan halal. Tambahkan kata-kata. Iya, iya. Bisa. Itu banyak, tinggal diedit, itu nggak bisa ditambahkan kata-katanya sesuai dengan keinginan kalian. Banyak foto-fotonya langsung. Jadi manfaati HP-nya untuk men-save. Nah ini juga kalau nanti kalian pandai ya membuat desain label ini juga kalian bisa memperoleh uang seperti itu.
meningkatkan levelnya seperti itu. Itu juga memperoleh keuntungan. Kan bagus tuh. Bakso ayam Pak Herianto. Kalau pernah betul yang laga. Kau pegang aku pun pilih lagaan. Kau. Kalau lebar yang pasti ada. Ya buka. Pindah. Ini jadi pindah ke dalam. Nanti kalau emang sudah selesai, kita coba print ya hasil yang sudah kalian bereskan. Jadi masukkan ke grup kelas kita hasilnya. Berarti ingat lo je. Kak. Udah bisa itu. Jadi pada prinsipnya Canva ini bukan hanya kami guru, kalian pun sudah paham dalam proses pengerjaan aplikasi Canva ini ya. Jadi banyak kemudahan. Jadi kita bisa mendesainnya. Nanti foto taruh tuh. Kok ini nampak juga? Oke, kalau yang sudah siap boleh masukkan ke ini. Jadi nanti kita masuk kepada kegiatan presentasinya. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Nanti selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Kerjakan terus kalian. Produk HP-HP. Produk HP-HP. Produk HP-HP. Nah, pegatan. Ya, buat terus ya. Bakso ayam. Dalamnya. Bagus ada. Oke, coba desain sesuai dengan keinginan kalian. Nah, itu Masna ngapain Masna? Itu nampaknya main game ya Masna ya? Kenapa Masna main game? Kenapa Masna main game? Enggak tahu Pak. Anak bukan dong. Kerjakan dulu. Ayo, Beb. Beb. Mana dong? Itu Masna ngapain itu Masna? Main game, Pak. Main game? Kenapa main game Masna? Orang lagi pada ini. Baik Masna ikut Pak Heri sebentar ya.
Yang lainnya tolong kerjakan seperti biasa ya, lanjutkan tugasnya ya. Pak Heri perlu sama Masna sebentar. Ya Pak. Masna, Masna tahu Pak Heri panggil kemari? Ngapain tadi? Main game. Kenapa main game? Nggak ada tugas, padahal yang lainnya diberikan tugas. Harusnya kan Masna ini ikut berpartisipasi pada kelompoknya. Kenapa dulu kok main game? Nggak mau belajar. Nah, menurut Masna itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita apa nggak? Kalau yang lainnya pada belajar, Masna main game? Iya, Pak. Tidak ya. Nah, Masna sudah tahu bahwa kita sudah menyepakati, sudah membuat kesepakatan kelas bahwa kita kalau saatnya belajar kita harus belajar. Jangan ada yang bermain game seperti itu karena nanti Masna tidak fokus kan seperti itu Masna ya. Nah, kira-kira Masna merasa bersalah apa enggak terhadap kegiatan hari ini? Merasa, Pak. Merasa ya. Jadi itu merupakan suatu kesalahan. Jadi kira-kira kalau untuk kesalahan ini apa yang akan Masna mau lakukan untuk perbaikan supaya nanti pada saat kita nanti belajar tidak main game lagi? Saya Tidak mengulangi lagi ya. Jadi harus yakin karena kalau Masna seperti ini yang Masna lakukan ini akan merugikan siapa? Diri sendiri dan orang tua serta orang lain ya kan, karena dengan Masna melakukan permainan game tadi mengganggu kan seperti itu kawan yang lagi bekerja seperti itu. Jadi harapan Pak Heri, Masna nanti setelah dari ruangan ini Masna untuk dapat kembali lagi ke kelas untuk dapat mengikuti pembelajaran selanjutnya seperti itu ya. Jangan main-main game lagi ya Masna ya. Bisa dimengerti Masna? Alhamdulillah. Baik Masna, ini saja nanti kembali ke kelas Masna ya. Ya silakan Masna. KN satu jenis kan produk HP-HP produk HP nah pegatan Ya buat terus ya. bakso ayam dalamnya Oke, coba desain sesuai dengan keinginan kalian. Nah, itu Masna ngapain Masna? Itu nampaknya main game ya Masna ya? Ya Pak. Kenapa Masna main game? Kenapa Masna main game? Nggak tahu Pak. Masna baik kan? Udah beres ya semuanya ya? Udah Pak. Udah siap semuanya ya? Kalian udah siap ya? Udah semuanya? Tidak. Aura udah siap? Udah selesai ya? Oke, baik. Selanjutnya kita masuk kepada kegiatan diskusi, presentasi terhadap apa yang sudah kalian buat ya, seperti itu. Nah, ini kan sudah kita print, ya kan? Sudah kita print, sudah kita masing-masing kelompok sudah punya pegangan apa yang sudah kalian buat selama 15 menit tadi, seperti itu. Jadi untuk waktu presentasi kita sepakati 5 menit, ya. KN satu jenis kan produk HP-HP produk HP-HP nah pegatan Ya, buat terus ya. bakso ayam dalamnya Oke, coba desain sesuai dengan keinginan kalian.
bisa ditambahkan ini ya. Jadi pokoknya harus ada informasi yang tertera di kemasannya, di labelnya seperti itu. Ya, siapa yang memproduksi, apa namanya, seperti itu. Itu harus ada penjelasan dalam proses pembuatan ini ya. Yang mana? Lagi dibuat. Iya. Jadi bebas kalian berimajinasi sesuai dengan keinginan. Yang penting dia harus ada ininya, datanya. Nah, yang harus kalian jaga adalah apanya? Yang perlu kalian jaga dalam proses pelabelan adalah yang harus dicantumkan, yang nggak boleh hilang. Ini hati-hati. Hah? Iya, halal dan satu lagi? Iya, masa berlaku daripada produk. Jadi supaya orang tahu. Ya. Kenapa kira-kira halal? Iya, belum dicantumkan. Terjamin ya, betul. Jadi pokoknya itu boleh kalian lampirkan, harus kalian cantumkan seperti itu. Pokoknya lihat apa lihat. Nah, ya karena ini yang ini. Ya terserah yang mana yang nanti mau ditampilkan sesuai dengan yang sudah ditampilkan. Nah, itu aturannya. Gimana? Kalau memang ada perubahan, perbaikan, kita lakukan perbaikannya lagi seperti itu. Ya, ini waktunya masih ada beberapa menit, jadi tolong dikerjakan, dirundingkan ya. Ada yang mau tanyakan? Ada kesulitan? Iya? Ada kesulitan? Jadi kan nanti pada saat kalian membuat produk, misalkan di rumah ada rencana ingin menjadi pembuat produk olahan bakso, kalian harus membuat desain-desain seperti ini, seperti itu. Nah, hari ini bisa dilakukan dengan mudah, baik bisa di HP maupun di laptop dengan menggunakan aplikasi seperti itu. Gimana? Kelompok lihat? Ada kendala? Coba dulu didesain. Ya susah kan, ada semua kan di aplikasi Canva-nya ada kan di HP kan. Jadi seperti biasa kalian buat aplikasi-aplikasi itu ya seperti itu, dimasukkan, copy paste. Ya nanti ya, nah kalau emang nanti ini ada ciri khasnya yang harus kalian buat di labelnya itu.
tidak dipahami bisa ditanyakan. Mana yang belum jelas dalam proses pembuatannya. Pakai. Kak mati ya. Ya, expirednya ya. Itu yang perlu di. Seperti tadi Alia bilang, dilabelkan halal. Tambahkan kata-kata. Iya, ya. Bisa. Itu banyak, tinggal diedit, itu nggak bisa ditambahkan kata-katanya sesuai dengan keinginan kalian. Kan banyak foto-fotonya, maksud. Jadi manfaati HP-nya untuk men-save. Nah ini juga kalau nanti kalian pandai ya membuat desain label ini juga kalian bisa memperoleh uang seperti itu, karena mungkin nanti kalian bisa tawarkan kepada orang yang membuat produk makanan, biar saya siapkan labelnya seperti itu. Itu juga memperoleh keuntungan. Kan bagus tuh. Bakso ayam Pak Herianto. Kagak pernah betul yang laga. Kau pegang aku pun pilih kaan kah. Kali. Lebar yang pasti ada. Ya buka. Pindah. Ini pindah ke dalam. Nanti kalau emang sudah selesai, kita coba print ya hasil yang sudah kalian bereskan. Jadi masukkan ke grup kelas kita hasilnya. Berarti ngelok je. Kah. Udah bisa itu. Jadi pada prinsipnya Canva ini bukan hanya kami guru, kalian pun sudah paham dalam proses pengerjaan aplikasi Canva ini ya. Jadi banyak kemudahan. Jadi kita bisa mendesainnya. Ada foto taruh tuh. Kok ini nampaknya kan? Oke, kalau yang sudah siap boleh masukkan ke ini. Jadi nanti kita masuk kepada kegiatan presentasinya. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Nanti selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Kerjakan terus kalian.
Udah beres ya semuanya ya? Udah, Pak. Nah, udah siap semuanya ya? Kalian udah siap ya? Udah semuanya? Ija? Aura udah siap? Udah selesai ya? Oke, baik. Selanjutnya kita masuk kepada kegiatan diskusi, presentasi terhadap apa yang sudah kalian buat ya, seperti itu. Nah, ini kan sudah kita print, ya kan? Sudah kita print, sudah kita masing-masing kelompok sudah punya pegangan apa yang sudah kalian buat selama 15 menit tadi, seperti itu. Jadi untuk waktu presentasi kita sepakati 5 menit, ya. Nanti di situ terdiri dari presentasi, kemudian melakukan tanya jawab. Ya, siap ya semuanya ya? Udah ya? Nah, baik. Untuk menghemat waktu kita mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. ya silakan apa yang kalian kasih tunjuk itu. Yang kalian buat. Nah, itu yang kalian buat. Coba jelaskan apa yang kalian buat itu di dalam labelnya. Silakan dijelaskan sama teman-teman yang lain. Ini adalah nugget. Nugget apa tuh? Nugget ayam. Ya, jelaskan sama teman-teman ya. Apa yang kalian buat di situ? Di sini ada komposisi. Ada apa lagi yang kalian buat? Kan bisa terlihat di situ apa yang sudah kalian buat. Ini jangan apa yang dibuat kita tidak tahu. Nah, coba. Apa tuh? Kalau si petok itu apa si petok? Coba dijelaskan. Jelaskan sama kawan-kawan ya. Bacakan saja. Bahan-bahan yang cara membuat nugget, bahan-bahannya tepung terigu, telur, garam, gula, kaldu ayam, daging ayam, daun bawang, bawang putih, bawang merah. Udah? Itu adalah bahan-bahan yang dibuat. Apalagi? Coba perhatikan, Alia perhatikan. Kelompok lain perhatikan apa yang disampaikan oleh Iza. Apalagi yang ada di dalam label yang kalian buat? Ada satu yang belum kalian sampaikan. Apa? Iya, tanpa bahan Pengawet. Cukup? Presentasinya? Oke, kalau cukup. Kelompok 2, kelompok 3. Selanjutnya kita melakukan tanya jawab, ya kan? Apa yang mau kalian tanyakan kepada kelompok 1 untuk kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan. Mereka sudah buat itu. Jadi mereka buat label untuk produk nugget. Jadi mereka nanti kita tempel sesuai dengan yang mereka buat di produk kita yang kemarin sudah kita hasilkan. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Kelompok 2. Ada yang kurang mungkin menurut apa? Ada Pak. Apa? Kadar kelarsa. Kadar expired. Gimana, Ija? Betul apa enggak? Ada apa enggak? Ada, betul di bilang sirah. Maksudnya di yang kalian buat ada enggak terampil? Tidak? Tidak ada. Jadi itu tadi kan sudah Pak Eri bilang kan di awal bahwa expired itu juga menjadi suatu kebutuhan ya, seperti itu. Mungkin ada lagi kelompok Ira yang mau tanyakan sebelum masuk ke kelompok yang lain? Lihat, mau tanyakan? Kira-kira ada yang masih kurang mungkin dari penampakannya, warnanya, dalam mendesainnya masih kurang bagus? Tidak ada. Oke, kelompok ketiga ada yang mau tanyakan? Ada apa enggak? Apa Alia? Ada halal. Tidak ada halal. Benar, coba lihat dulu. Iya. Tidak ada Tidak ada halal. Maka tadi kan sudah dibilang juga bahwa halal expired itu juga menjadi suatu hal yang harus kita berikan informasi kepada orang lain. Apalagi kita
mayoritas muslim ya kan. Nah, itu halal itu menjadi suatu patokan bahwa di produknya adalah halal. Ya, walaupun nanti kita 100% sampai 100% orang muslim, tapi kalau belum ada logo halal orang akan ragu, betul apa lagi produknya halal? Takut nggak halal, takut nanti bukan daging ayam yang ada di pasar, tapi daging ayam yang ada di pinggir jalan yang ditabrak oleh mobil. Nah, diambil, diolah seperti itu. Tuh kan, seperti ayam tiran itu kan, nah, itu bisa diambil seperti itu. Cuma makanya kita perlu logo halal. Ada lagi yang mau tanyakan? Tidak ada. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam label kelompok hijau jadi ada 2 yang masih kurang ya. Kalau warna gimana warna? Sudah pas ya. Nah, baik ya. Jadi itu menjadi umpan balik. Nanti kalian perbaiki lagi ya. Nah, di hasil laporannya. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dulu kita berikan aplaus. Terima kasih kepada kelompok 1. Kemudian silakan untuk kelompok 2. Silakan maju ke depan mempresentasikan apa yang sudah kalian buat. Nah, perhatikan kelompok 1 dan 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perhatikan itu. Nah, itu mereka membuat label untuk bakso. Tadi kelompok Ija dan kawan-kawan nugget. Nah, coba jelaskan. Jadi kami membuat label bakso. Dan di sini ada gambar baksonya dan ada tanggal kadaluarsa, ada komposisinya. Dan ini produksi dari kelas APHP. Itu saja. Mungkin ada lain, itu ada lihat kontak personnya. Dan tanpa bahan pengawet. Iya. Oke. Itu aja yang mau ditampilkan, yang mau disampaikan. Gitu ya. Nah, baik. Terima kasih kepada kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 1 ingin menanggapi mungkin terhadap apa yang sudah dibuat ya. Kelompok 3 silakan. Oh, halal lagi ya, mereka selalu halal. Ya, jadi tidak tercantum logo daripada halal atau tanda halal, karena emang itu menjadi suatu yang penting. Tadi kembali lagi bahwa itu penting. Jadi nanti kalian coba memberikan lambang halal seperti itu. Ada lain? Tidak ada. Mungkin kelompok 1 ada yang mau ini atau sama? Komposisinya boleh dijelaskan? Nah, komposisi belum dijelaskan, karena nggak dibaca. Yang tadi saya dengar juga nggak dibaca. Apa saja komposisinya itu? Komposisinya daging ayam, bawang putih, merica, tepung kanji, telur, gula, dan garam. Ya, ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, sudah cukup kelompok 3? Sudah katanya. Saya sampai di sini hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Kita berikan aplaus juga yang telah memberikan presentasi. Oke, selanjutnya kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya yang sudah kalian buat. Dan nanti kalian juga harus kembali bertanya, ada nggak halal mereka? Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini tersedia bakso sapi lengkap dengan bumbu kaldunya, tanpa pengawet, terjamin halal. Terjamin halal. Berarti tercantum halalnya. Seperti itu. Oke, apa lagi? Ya jelaskan saja apa yang sudah
sudah kalian buat itu? Ada apa-apa saja di labelnya? Sudah cukup? Sudah, oke. Katanya sudah cukup. Nah, sekarang kita masuk kepada tanya jawab. Silakan. Kelompok 1 dan 2, apabila ingin bertanya, silakan. Ya, kelompok 1. Ija, silakan. Atau Aura. Komposisinya boleh dijelaskan. Komposisinya. Nah, berarti ada yang kurang. Ya. Nah, ya, jadi ada yang masih yang kurang. Jadi kelompok komposisi di situ tidak terlihat komposisinya, kan? Di situ hanya tanpa FSG, tanpa pengawet, bebas, formalin dan borak. Nah, seperti tapi komposisinya tidak ada. Oke, yang lain mungkin? Tidak ada kacamata. Ya. Iya, tidak ada masih ada masanya. Nah, seperti itu. Jadi masih ada yang kurang. Selain itu, gimana? Ya, Ira. Diproduksi oleh siapa? Diproduksi oleh siapa? Tidak ada. Tidak. Ya, jadi ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini kan desain kita. Jadi kan yang teman-temannya sampaikan itu menjadi perbaikan. Nah, nanti bahwa tadi kan sudah Pak Heri bilang bahwa di dalam informasi itu harus dilampirkan itu semua. Ada lagi mungkin? Tidak. Sudah semua? Sudah semua. Baik, kalau emang sudah semua, kita silakan ditutup dulu. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok ketiga. Kita berikan applause. Nah, baik. Sebelum Pak Eri mengambil kesimpulan daripada yang sudah kita sampaikan tadi dengan melakukan presentasi, Pak Eri kepingin mengajak sejenak, ya, menenangkan diri, maksudnya kita menghindari pemikiran yang ada di luar, yang mungkin kita merefresh pemikiran kita, kepala kita, supaya kita bisa tenang. Ya, sebelum kita tutup nanti, ya, kita melakukan metode stop. Nah, jadi nanti kalian lihat yang ada di layar, kalian ikuti instruksinya seperti itu, ya. Tenang, diam seperti itu, ya. Pokoknya lepas semuanya, tidak ada yang harus dipikirkan, ya. Kita lihat, ini tidak ada suara, ya. Atau apa? Ini ada, ini kalian ikuti instruksinya. Nah, ini kalian ikuti instruksinya. Nah, jadi kalian dengar aba-aba dari Pak Heri aja. Nah, ini teknik stop. Penyadaran dengan melakukan proses pernapasan. Nah, hentikan semua kegiatan yang sedang Anda lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman. Ya. Duduk tegak, ya, rileks. Tangan di atas meja, otot-otot diringankan, seperti itu, ya. Kemudian luruskan pandangan. Pokoknya hentikan. Tidak ada yang memikirkan yang berat-berat. Buat tenang, senyaman mungkin. Ya. Nah, kemudian lakukan dengan memejamkan mata. Pejamkan matanya, pejamkan matanya. Ya, jangan dipikirkan yang macam-macam. Ya, tarik napasnya perlahan-lahan. Ya,
Atur pernapasannya, keluarkan secara perlahan-lahan. Ya. Lakukan sebanyak 4-5 kali tanpa memikirkan yang lain. Harap tenang. Ya, berulang kali lakukan. Tarik napasnya, keluarkan perlahan-lahan. Ya, lakukan 5 kali. Nah, kemudian secara yang sudah kalian lakukan, coba pikirkan, amati perasaan yang timbul dengan memikirkan apa yang kalian pikirkan. Ya, tetap dengan cara menarik nafas secara perlahan, mengeluarkannya secara perlahan. Kemudian tanyakan pada diri Anda, ya, apa yang sudah saya lakukan pada hari ini? Kemudian apa yang akan saya buat untuk kedepannya, untuk masa depan saya? Kemudian munculkan pertanyaan, sudahkah saya bermanfaat pada hari ini? Bermanfaat kepada keluarga dan bermanfaat kepada orang lain. Tarik nafas kembali secara perlahan. Kemudian keluarkan napasnya secara perlahan. Lakukan sebanyak 4 kali sambil menimbulkan pertanyaan yang tadi Pak Heri sampaikan. Lakukan secara perlahan, ikuti arahan. Tanyakan pada diri kita, apa yang sudah saya perbuat? Apakah kita sudah benar? Kemudian buka mata Anda secara perlahan-lahan. Jika merasa sudah siap, kemudian tersenyumlah pada diri Anda. Ya, kemudian kita menatap apa yang akan kita lakukan dengan rasa segar, fresh, tidak merasa beban seperti itu ya. Oke ya. Nah, jadi ya, oke. Selesai ya. Nah, jadi gimana rasanya? Ada ketenangan yang diperoleh? Ada. Ya, mudah-mudahan dengan kita melakukan metode stop, apa yang beban hari ini ya, jangan dibuat beban, tapi kita harus mampu menjalankannya seperti itu. Baik ya, karena kita sudah refresh, sudah senang. Nah, sebelum juga supaya penambah semangat, Pak Heri ada mau membuat suatu gerakan supaya ini kan sudah siang ya kan. Nah, jadi ini contoh yang harus kalian lakukan ya, sebelum nanti kita ambil kesimpulannya. Jadi nanti kalau Pak Heri bilang Marina seperti ini, kemudian nanti menari seperti ini, iya, kemudian di atas seperti ini, kemudian menara seperti
seperti ini ya. Nah, semua coba berdiri. Ya, berdiri. Dengan kondisi kita sudah panas. Oke ya, kita mulai ya. Ya Pak. Ya, ini pelan-pelan dulu ya. Marina menari di atas menara ya. Kemudian saya ulang lagi. Marina menari di atas menara ya. Ya. Dah ya. Harus konsentrasi nih ya. Menara. Coba dulu. Ini kita ulang ya. Coba ulang. Nah, konsentrasi. Menara di panggung. Menara di atas. Coba dulu. Marina tadi di sini menari di atas menara. Ya, kita ulang ya. Ya Pak. Marina menari di atas menara. Menara di atas menari Marina. Di atas apa? Menara menari Marina. Oke. Terima kasih semoga dengan gerakan ini kita semakin semangat. Oke, silakan duduk kembali. Baik. Ya, jadi ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini kan desain kita. Ini kan yang teman-temannya sampaikan itu menjadi perbaikan. Nah, nanti bahwa tadi kan sudah Pak bilang bahwa di dalam informasi itu harus dilampirkan itu semua. Ada lagi mungkin? Tidak. Sudah semua? Sudah semua. Baik. Kalau emang sudah semua, kita silakan ditutup dulu. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok ketiga. Kita berikan applause. Nah, baik. Sebelum Pak Eri mengambil kesimpulan daripada yang sudah kita sampaikan tadi dengan melakukan presentasi, Pak Eri kepingin mengajak sejenak, ya, menenangkan diri, maksudnya kita menghindari pemikiran yang ada di luar, yang mungkin kita merefresh pemikiran kita, kepala kita, supaya kita bisa tenang. Ya, sebelum kita tutup nanti, ya, kita melakukan metode stop. Nah, jadi nanti kalian lihat yang ada di layar, kalian ikuti instruksinya, begitu ya. Tenang, diam, seperti itu ya. Pokoknya lepas semuanya, tidak ada yang harus dipikirkan ya. Kita lihat, ini tidak ada suara ya. Atau apa? Ini ada, ini kalian ikuti instruksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan apa yang kalian kasih tunjuk itu. Yang kalian buat. Nah, itu yang kalian buat. Coba jelaskan apa yang kalian buat itu di dalam labelnya. Silakan dijelaskan sama teman-teman yang lain. Ini adalah nugget. Nugget apa tuh? Nugget ayam. Ya, jelaskan sama teman-teman yang. Apa yang kalian buat di situ? Ini ada komposisi. Ada apa lagi yang kalian buat? Kan bisa terlihat di situ apa yang sudah kalian buat. Ini jangan apa yang dibuat kita tidak tahu. Nah, coba. Apa tuh? Kalau si petok itu apa si petok? Coba dijelaskan. Jelaskan sama kawan-kawan ya. Bacakan saja. Bahan-bahan yang cara membuat nugget, bahan-bahannya tepung terigu,
telur, garam, gula, kaldu ayam, daging ayam, daun bawang, bawang putih, bawang merah. Udah? Itu adalah bahan-bahan yang dibuat. Apalagi? Coba perhatikan, Alia perhatikan. Kelompok lain perhatikan apa yang disampaikan oleh Iza. Apalagi yang ada di dalam label yang kalian buat? Ada satu yang belum kalian sampaikan. Apa? Iya, tanpa bahan Pengawet. Cukup? Presentasinya? Oke, kalau cukup. Kelompok 2, kelompok 3. Selanjutnya kita melakukan tanya jawab, ya kan? Apa yang mau kalian tanyakan kepada kelompok 1 untuk kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan. Mereka sudah buat itu. Jadi mereka buat label untuk produk nugget. Jadi mereka nanti kita tempel sesuai dengan yang mereka buat di produk kita yang kemarin sudah kita hasilkan. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Kelompok 2. Ada yang kurang mungkin menurut apa? Ada Pak. Apa? Kadar kelarsa. Kadar expired. Gimana, Ija? Betul apa enggak? Ada apa enggak? Ada, betul di Bang Sira. Maksudnya di yang kalian buat ada enggak lampir? Tidak? Tidak ada. Jadi itu tadi kan sudah Pak Eri bilang kan di awal bahwa expired itu juga menjadi suatu kebutuhan ya, seperti itu. Mungkin ada lagi kelompok Ira yang mau tanyakan sebelum masuk ke kelompok yang lain? Lihat, mau tanyakan? Kira-kira ada yang masih kurang mungkin dari penampakannya, warnanya, dalam mendesainnya masih kurang bagus? Tidak ada. Oke, kelompok ketiga ada yang mau tanyakan? Apa Alia? Tidak ada halal. Benar, coba lihat dulu. Iya. Tidak ada Tidak ada halal. Maka tadi kan sudah dibilang juga bahwa halal expired itu juga menjadi suatu hal yang harus kita berikan informasi kepada orang lain. Apalagi kita mayoritas muslim ya kan? Itu halal itu menjadi suatu patokan bahwa ini produknya adalah halal. Ya walaupun nanti kita 100% sampai 100% orang muslim, tapi kalau belum ada logo halal orang akan ragu. Betul apa lagi produknya halal? Takut nggak halal? Takut nanti bukan daging ayam yang ada di pasar, tapi daging ayam yang ada di pinggir jalan yang ditabrak oleh mobil. Diambil, diolah seperti itu. Kan? Seperti ayam tiran itu kan? Bisa diambil seperti itu. Cuma makanya kita perlu logo halal. Ada lagi yang mau tanyakan? Tidak ada. Seperti itu ya. Jadi dalam label kelompok Ija jadi ada 2 yang masih kurang ya. Kalau warna gimana warna? Sudah pas ya. Baik ya. Jadi itu menjadi umpan balik. Nanti kalian perbaiki lagi ya. Di hasil laporannya. Ya silakan ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk kita berikan aplaus. Terima kasih kepada kelompok 1. Kemudian silakan untuk kelompok 2. Silakan maju ke depan mempresentasikan apa yang sudah kalian buat. Nah, perhatikan kelompok 1 dan 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perhatikan itu. Nah, itu mereka membuat label untuk bakso. Tadi kelompok Ija dan kawan-kawan nugget. Nah, coba jelaskan. Jadi kami membuat label bakso. Dan di sini ada gambar baksonya dan ada tanggal kadaluarsa, ada komposisinya.
Dan ini produksi dari kelas APHP. Itu saja. Mungkin ada lain, itu ada lihat kontak personnya. Dan tanpa bahan pengawet. Iya. Oke. Itu aja yang mau ditampilkan, yang mau disampaikan. Gitu ya. Nah, baik. Terima kasih kepada kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 1 ingin menanggapi mungkin terhadap apa yang sudah dibuat ya. Kelompok 3 silakan. Oh, halal lagi ya, mereka selalu halal. Ya. Jadi tidak tercantum logo daripada halal atau tanda halal, karena emang itu menjadi suatu yang penting. Tadi kembali lagi bahwa itu penting. Jadi nanti kalian coba memberikan lambang halal. Ada lain? Tidak ada. Mungkin kelompok 1 ada yang mau ini atau sama? Komposisinya boleh dijelaskan? Nah, komposisi belum dijelaskan, karena nggak dibaca. Yang tadi kalian dengar juga nggak dibaca. Apa saja komposisinya itu? Komposisinya daging ayam, bawang putih, merica, tepung kanji, telur, gula, dan garam. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, tidak cukup. Kelompok 3 sudah katanya. Saya sampai di sini hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Kita berikan untuk yang telah memberikan presentasi. Oke, selanjutnya kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya yang sudah kalian buat. Dan nanti kalian juga harus kembali bertanya, ada nggak halal mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini tersedia Pak Surtapi, lengkap dengan buku kalumnya, tanpa pengawet, terjamin halal. Terjamin halal, berarti tercantum halalnya, seperti itu. Oke, apa lagi? Ya jelaskan saja apa yang sudah kalian buat itu. Ada apa-apa saja di labelnya. Sudah cukup? Sudah, oke. Katanya sudah cukup. Nah, sekarang kita masuk kepada tanya jawab. Silakan. Kelompok 1 dan 2, apabila ingin bertanya, silakan. Ya, kelompok 1. Ija, silakan. Atau Aura. Komposisinya boleh dijelaskan? Komposisinya. Nah, berarti ada yang kurang. Ya. Nah, ya, jadi ada yang masih yang kurang. Jadi kelompok komposisi di situ tidak terlihat komposisinya kan? Di situ hanya tanpa MSG, tanpa pengawet, bebas, formalin dan borak. Nah, seperti tapi komposisinya tidak ada. Oke, yang lain mungkin? Tidak ada macam-macam. Ya. Iya, tidak ada masih ada masanya. Nah, seperti itu. Jadi masih ada yang kurang. Selain itu, gimana? Ya, Ira. Diproduksi oleh siapa? Diproduksi oleh siapa? Tidak ada. Tidak. Hampir habis. Jadi hasil yang tadi materi kita bahwa kita mengambil kesimpulan hari ini adalah bahwa pengemasan itu apa? Kira-kira menurut kalian pengemasan itu apa? Kesimpulannya apa hari ini yang bisa kita ambil? Pengemasan adalah apa? Kira-kira? Untuk apa pengemasan? Supaya menarik. Ya, yang pertama untuk menarik konsumen. Kemudian yang kedua, Mempercantik. iya, mempercantik. Kemudian pada label tuh, Terjamin halal. nah, bisa mengetahui halal. Nah, jadi intinya adalah pengemasan itu atau label adalah untuk mampu memberikan informasi. Jadi apa kesimpulannya?
kesimpulan pembelajaran hari ini, nah kesimpulannya ini, nah, ya, jadi apa kesimpulannya? Yang pertama, coba dibaca. Siapa yang membaca? Hah? Coba baca. Pengemasan atau kemasan adalah suatu wadah ataupun pembungkus yang memiliki fungsi untuk mencegah ataupun meminimalisir terjadinya kerusakan pada produk yang dikemas. Iya, jadi pengemasan itu adalah suatu wadah atau tempat ya yang berfungsi adalah untuk mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan. Itu yang pertama. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, silakan baca. Fungsi pengemasan yaitu fungsi protektif, dalam hal ini berfungsi sebagai suatu pelindung ataupun keamanan produk dari berbagai hal yang mampu merusak produk, seperti cuaca, proses pengiriman dan lain-lain. Dan kemasan juga berfungsi sebagai alat promosi ataupun pemasaran. Hal bisa dilakukan dengan membuat bentuk kemasan. Iya. Jadi kemasan ini atau label ini juga bisa menjadi ajang promosi ya, menjadi promosi bahwa oh ini produk kita ya. Tadi sudah disampaikan, sudah menyampaikan ada yang kurang, ada yang harus ditambahkan ya. Itu kan memberikan informasi. Sehingga dengan kita ada informasi, maka promosi itu akan jelas. Produknya siapa, apa nama produknya, siapa yang buat, kemudian tanggal kadaluarsanya ada, kan seperti itu kan. Kemudian halalnya ada, seperti itu. Jadi harus kita lampirkan informasi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir mungkin apa kesimpulannya? Kemasan atau label bisa dibuat dengan cara manual dan desain dengan menggunakan aplikasi. Iya, jadi pengemasan atau label ini bisa kita lakukan dengan dua cara ya. Pertama secara manual ya, secara kita desain secara manual, kita coret-coret ya, kita buat sebuah gambar seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dengan teknologi, yaitu dengan menggunakan aplikasi yang tadi yang sudah kita lakukan dengan menggunakan HP ya, dengan menggunakan laptop. Nah, alhamdulillah kita sudah bisa mampu membuat dan walaupun masih ada kekurangan tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Tapi tampilannya sudah bagus seperti itu ya. Jadi ini ya kesimpulannya bahwa pembelajaran hari ini kita sudah terpenuhi. Insya Allah nanti pada minggu pertemuan selanjutnya, minggu depan, kita hasil yang kita buat label hari ini ya, pengemasannya, maka kita akan perbanyak. Kemudian nanti kita lakukan proses penempelan pada produk sehingga nanti produk itu siap untuk dipasarkan ya, atau dijual ya. Siap ya. Berarti materi hari ini kita akhiri, tapi sebelum kita tutup saya minta kepada Mas Nat untuk kembali memimpin doa supaya apa yang harus kita lakukan pada hari ini dapat bermakna seperti itu. Silakan Mas Nat. Sebelum menutup acara kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Oke, terima kasih Mas Nat yang sudah berselawat. Semoga apa yang hari ini kita pelajari dapat bermakna, kemudian dapat bermanfaat untuk bisa kita terapkan di pembelajaran di masa depan kita seperti itu. Jadi terima kasih, semoga ilmu hari ini bisa dipahami dan bisa dilaksanakan pada aplikasi pada pertemuan selanjutnya. Akhir kalam, Pak Heri ucapkan terima kasih. Kita bertemu pada pertemuan minggu depan. Bapak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.